Jadi manhaj salaf berarti jalan beragama para sahabat, para generasi terdahulu. Paham? Sehingga saya ringkaskan saja, seseorang disebut ahlus sunnah adalah dia mendasarkan seluruh cara beragamanya di atas Quran, sunnah, dengan pemahaman salaf. Sederhana kan? Paham? Jadi, siapa itu ahlus sunnah? Adalah orang yang mendasarkan agamanya. Ya, melandasi agamanya dengan Quran, sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Kenapa para ulama memberikan ta'rif semacam itu? Yaitu ya menisbatkan dirinya atau beragama mendasarkan agamanya dengan Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Karena saya katakan tadi, ahlul bid'ah membantah sunnah dengan apa? Quran juga kan? Tapi dengan pemahaman yang batil. Dengan pemahaman yang batil. Contoh, kalau antum tidak kenal sunnah, maka antum mengira bid'ah itu sunnah. Antum tanya sama orang yang merayakan maulid. Kenapa antum merayakan maulid? Apa dasar? Oh ada. Ngotos semangat dia. Oh ada. Tanya, dasarnya mana? Dia bawa surat 10. Ayatnya benar. Tapi mandat memahaminya salah. Surat 10 ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika yufrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Apa kata mereka? Bukankah Nabi Muhammad itu rahmat? Maka merayakan maulid sebagai tanda kegembiraan, itu dasar hukumnya tadi. Coba antum gak kenal sunnah. Iya juga sih. Oh iya ternyata ada ya. Paham? Ayatnya benar gak lafadznya? Jadi mereka bukan tahriful lafzi, bukan penyimpangan pada lafadznya, tapi tahriful makna. Mereka menyimpang dari pemahaman makna ayat tadi. Paham? Kita katakan yang dimaksudkan oleh ayat inilah Quran dan Islam. Sebab tanpa Islam Nabi bukan siapa-siapa kan? Nabi itu dinisbatkan membawa rahmat untuk Islam bukan? Paham? Maka kita katakan, satu, Quran ini menjelaskan ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Maksudnya Qurannya, hei manusia, telah datang kepada kalian pengajaran dari Rabb kalian. Itu Al-Quran ini. Sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi Allah mensifati Quran itu rahmat. Kemudian Allah mewajibkan kita bergembira. Itu satu. Yang kedua, di sini suruh gembira dengan rahmat Allah. Bukan dengan perayaan kan? Paham? Kegembiraan kepada siapa? Kita menerimanya, mempercayainya, lalu mengaplikasikan, itu tanda kegembiraan yang hakiki bukan? Bukan dengan merayakan perayaan kan? Kalau itu makna gembira kan? Paham? Nah, ini contoh. Sementara Abdullah bin Abbas mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika yufrahu. Yang dimaksudkan karunia Allah adalah Islam ya, dan rahmatilah Quran. Ini pemahaman para sahabat. Paham? Mereka menjadikan ayat ini sebagai bahwa ayat ini ditujukan untuk Nabi dengan dalil, dengan pemahaman yang umum. Maka di sini Allah menyuruh kita bergembira karena ada pahalanya. Pahalanya lebih baik dari apa yang kita kumpulkan di dunia. Ini dijadikan dasar bolehnya bermaulid. Karena maulid itu gembira dengan kelahiran Nabi dan Nabi itu rahmat. Ini contoh saya bilang bahwa mereka melakukan bid'ah pun dengan mendasarkannya kepada Al-Quran. Jadi tidak semua orang mendasarkan kepada Quran itu adalah Ahlus-Sunnah kan? Begitu dengan membawa hadisnya ke kanan maksud dia ke kiri kan? Nah, paham? Nah,
Maka di sini yang salah apanya? Qur'annya atau pemahamannya? Pemahamannya. Itulah yang disebut manhaj tadi, metodiknya tadi. Cara pemahaman yang berbeda. Seperti yang tidak difahami oleh para sahabat. Kita jawab lagi syubhatnya. Tanya, kira-kira Abu Bakar ngerti nggak ayat itu? Dia jawab, ngertilah. Umar bin Khattab ngerti nggak ayat itu? Ngerti. Utsman bin Affan ngerti nggak ayat itu? Ngerti. Aisyah yang paling mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngerti nggak ayat itu? Ngerti. Apakah mereka memaknai ayat itu dengan maulid sebagai tanda kegembiraan? Pasti mereka jawab, ya enggak. Kalau dia enggak, ngapain lu ngadain? Paham? Emang coba lihat, antara antum sama Aisyah radhiyallahu siapa yang paling cinta Nabi? Dia jawab Aisyah. Lah Aisyah aja enggak repot-repot rayain ulang tahun lakinya, ngapain lu repot-repot? Paham? Itu cara memahami kan? Ummu Salamah yang sangat mencintai suaminya nggak pernah merayakan ulang tahunnya sebagai tanda kegembiraan. Bukankah mereka mendapat rahmat 2 kali, bukan? Pertama, rahmat menjadi muslimah dan rahmat jadi istrinya Nabi, bukan? Tapi semua istri Nabi tidak pernah merayakan maulid dengan alasan gembira karena mendapatkan rahmat itu. Jadi yang betul Aisyah atau orang Indonesia? Kira-kira gitu lah mana metode tadi. Lah Aisyah yang paling cinta saja, dicintai Nabi saja. Ya. Yang butuh kangen-kangen sama Nabi Aisyah, bukan? Tapi Aisyah dan mengatakan, ayo kita rayakan ulang tahun suamiku agar aku kangen-kangenan sama dia. Syubhat nampak masuk akal. Ya. Jadi kalau kita nggak paham mandat, nampak masuk akal, bukan? Nampak masuk akal, nampak masuk akal. Sebenarnya nggak masuk akal, dipaksakan masuk akal. Cuma nampak masuk akal. Hanya orang-orang yang Allah beri taufiklah di atas manhaj inilah tahu bahwa ini adalah tafsir yang batil. Nah, ini adalah tafsir yang batil. Karena bukan seperti itulah pemahaman generasi pertama, kedua dan ketiga.